Ekstra, lembah tak berperasaan, 1. Xiaoxing memamerkan gigi dan cakarnya dalam tampilan kekuatan naga yang tiba-tiba memusnahkan seluruh sekte abadi Hanjian. Masalahnya telah diselesaikan, dan dia menghela nafas lega, jadi dia pergi dari sini dan melanjutkan ke ekspresi lautan setan. Awalnya, mereka berdua sangat percaya diri, berpikir bahwa mereka pasti akan menemukan monster level tinggi di sini. Xiao Qing sangat familiar dengan tempat ini sebelumnya. Ini adalah area di mana monster terkuat di benua Kunlun, tapi dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah lebih dari 10 hari, tidak ada satupun monster level tinggi yang ditemukan. Ye Qingtan bertanya dengan bingung, Bibi Xiaoxing, apa yang terjadi? Apakah kamu salah? Apakah ada monster yang kuat di sini? Seharusnya tidak demikian. Saya baru pergi selama lebih dari 20 tahun, bukan? Apakah ada perubahan besar? Kamu dapat dengan mudah menemukan orang-orang dari tingkat ke-9 dan ke-10 di sini sebelumnya. Xiao Qing bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Bagaimana dia tahu bahwa Laut Iblis masih merupakan Laut Iblis yang sama, dan monster tingkat tinggi tetaplah monster tingkat tinggi. Klan naga pada awalnya adalah pemimpin dari semua binatang, dan ini adalah benua Kunlun, dan dia adalah naga suci tingkat 5. Bahkan dengan senjata tembus pandang yang diberikan oleh Ye Bufan, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kebocoran. Semakin tinggi level monster tersebut, semakin jelas terasa bahwa ia telah melarikan diri dari kejauhan, lalu bagaimana bisa ditemukan oleh mereka berdua. Hanya ada beberapa monster level rendah yang responsif lambat, tapi bukan itu yang mereka inginkan, jadi mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa setelah berhari-hari. Kedua orang itu berkeliaran selama beberapa hari lagi, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada monster tingkat tinggi di Laut Iblis, jadi mereka bergegas ke target berikutnya, hutan monster. Pada saat yang sama, di langit di atas Tianmangzu, dua sosok anggun sedang berjalan di udara. Mereka tampak muda, sekitar 15 atau 16 tahun. Di sebelah kiri ada seorang gadis berbaju merah yang memiliki sosok seksi dan menawan dalam setiap gerak-geriknya, meski terlihat muda, namun ia memiliki keanggunan yang memikat seluruh makhluk hidup. Ye Yaomei, putri Ye Bufan dan Hu Yaoyao. Di sebelahnya ada seorang gadis berpakaian putih, lahir dari Yiloxiang, bernama Ye Luoshan. Dia memiliki penampilan yang halus, mata yang cerdas, dan aura ketangkasan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Setelah bertahun-tahun, Yiloxiang dan Hu Yaoyao memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Putri mereka juga merupakan dua sahabat terdekat di antara banyak saudara perempuan. Ye Yaomei sepenuhnya mendapat warisan dari ibunya. Seluruh auranya berani dan berapi-api. Dia mengagumi pemandangan sekitarnya sambil berjalan dengan ekspresi nyaman. Sebaliknya, Ye Luoshan sedikit berhati-hati dan bertanya dengan cemas. Kakak, kita belum genap 16 tahun, bisakah kita menyelinap ke sini? Takut, saudari, aku baru saja mencapai tahap awal untuk melampaui kesengsaraan. Hanya ada sedikit orang di benua Kunlun yang menjadi lawanku. Ye Luoshan berkata, tetapi jika ayah mengetahuinya, dia pasti akan menghukum kita. Petik 2. Apa yang terjadi? Kamu takut? Ye Yaomei berkata, aku mendengar dari ibuku bahwa omong kosong lembah Juexing itu sering menindas bibi siang-siang kalau begitu. Sebagai anak-anak, kita harus melakukan ini. Satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahnya adalah dengan membalaskan dendamnya. Seorang wanita tua yang kejam seperti Duan Feng harus diberi pelajaran yang sulit. Melepaskan Master Sekte dari posisinya saja tidak cukup, kami tidak membunuhnya kali ini, kami juga akan menghancurkan kultivasinya. Pukul dia dengan baik. Gadis kecil itu tidak hanya menawan, tetapi dia juga berbicara dengan sikap tak kenal takut. Dia jelas seorang master yang dapat menimbulkan masalah. Oke, aku mendengarkan adikku. Setelah mendengar ini, Ye Luoshan tidak lagi ragu-ragu. Kakak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sederhana sekali, pergi saja ke lembah tanpa hati. Tapi ibuku berkata bahwa pemimpin Sekte Jueran dan Zhongli Mei adalah teman dan tidak mudah untuk berselisih dengan mereka. Jadi kami akan menyelinap masuk dan menyerang penyihir tua bernama Duan secara langsung. Petik 2. Ye Yaomei penuh percaya diri, saya sekarang berada di tahap awal untuk melampaui kesengsaraan.
Dengan kekuatan keterampilan keluarga Ye kami, saya dapat bertarung bahkan melawan mereka yang berada di tahap tengah kesengsaraan menyerang. Saya pasti akan berhasil. Kemudian Anda dapat membalas dendam. Yah, aku akan mendengarkan adikku. Petik 2. Ye Luoshan memiliki kepribadian yang lembut dibandingkan, dan kekuatannya berada di puncak Mahayana, yang satu tingkat lebih rendah dari Ye Yaomei. Dia mengandalkan saudari ini untuk membuat keputusan dalam segala hal. Mereka berdua berbicara dan berjalan, membidik untuk lembah Juexing. 2 hari kemudian, menurut peta itu menandai bahwa jaraknya tidak jauh. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalan mereka. Berdua gadis di depannya, matanya bersinar, dan jantungnya tidak berdetak. Dia telah melihat banyak wanita selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat wanita sebaik ini. Dan pesonanya cukup untuk membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Sebagai perbandingan, meskipun Ye Luoshan yang lugu tidak begitu menawan, dia mewarisi fisik istimewa ibunya, yang sangat menarik bagi biksu manapun. Peduli dengan identitasnya dan mengambil keputusan. Tangkap kedua wanita ini, atau sembunyikan mereka secara diam-diam. Ye Yaomei sama sekali tidak sopan, dan tatapan pihak lain membuatnya merasa sangat jijik. Nona kecil, jangan cemas, dengarkan aku dan ceritakan perlahan. Petik 2. Karena keduanya membawa aura tersembunyi dari senjata ajaib yang disempurnakan oleh Ye Bufan sendiri, dan apa yang mereka ungkapkan adalah aura tahap jiwa yang baru lahir, Fu Haitao sepenuhnya menganggapnya sebagai biksu tingkat rendah. Tidak peduli sekte mana kamu berasal dari, selama Anda sekarang ikuti saya dan saya jamin tidak akan ada kekurangan sumber daya di masa depan, Anda akan bisa makan enak dan kekuatan Anda akan meningkat 100 kali lipat. Premisnya adalah Anda harus mendengarkan saya dan menjadi wanita saya dengan patuh. Melihatnya seperti ini, Ye Yaomei tiba-tiba berubah pikiran dan ingin mempermainkannya, menunjukkan senyuman menawan. Tuan muda mengatakan itu, lalu kamu sangat kuat. Tentu saja, meskipun usiaku kurang dari 50 tahun ini, kekuatanku sudah berada di tahap akhir Mahayana. Wajah Fu Haitao penuh kebanggaan saat dia berbicara. Pada usia ini dan dengan kultivasi seperti ini, dia sudah cukup untuk membuatnya memandang rendah seluruh benua Kunlun. Jadi kami tidak menderita sama sekali. Ye Yaomei berkata, tapi kita tidak bisa mengetahui kedalaman kekuatan Tuan Muda. Kita harus mencobanya. Kalau tidak, jika dia sia-sia, maka dia bukan orang yang bisa dipercaya. Oke, kamu bisa mencoba apapun yang kamu mau. Fu Haitao sangat percaya diri dan tidak ingin menggunakan kekerasan untuk mengambil kedua orang itu kecuali dia harus melakukannya. Bagaimanapun, kekuatan dihormati di dunia kultivasi. Selama kekuatan yang dia tunjukkan cukup kuat, saya percaya kedua wanita itu secara alami akan tahu bagaimana memilih. Ye Yaomei Huang dia mengepalkan tangan kecilnya yang seperti batu giok dan berkata, lalu bagaimana kalau aku memukulmu? Petik 2. Hahaha, tidak masalah, jangan katakan 1 pukulan, 10 pukulan dan 100 pukulan saja sudah cukup. Fu Haitao tertawa bangga, dan bahkan sedikit menahan energi pelindung tubuhnya, karena takut menyakiti putri kecil cantik di depannya. Tuan muda benar-benar berani, keluarga budak akan mengambil tindakan. Ye Yaomei tersenyum seperti sekuntum bunga, berjalan ke arah Fu Haitao dengan sosok seksi yang bergoyang, dan meninjunya dengan ringan dengan tinju kecilnya. Tidak ada kekuatan sama sekali. Itu tampak seperti godaan antar kekasih. Ekstra, lembah tak berperasaan, 2. Fu Haitao memandang Ye Yaomei dan merasa hatinya akan meleleh. Ia bahkan berfantasi dalam benaknya bahwa wanita ini pasti terobsesi dengan penampilannya yang tinggi dan tampan, sehingga ia datang untuk menggodanya. Tidak ada cara untuk menguji kultivasi Anda sendiri di sini, yang jelas Anda melemparkan diri Anda ke pelukan orang lain. Tepat ketika perhatiannya teralihkan dan berpikir, tinju kecil itu jatuh ke dadanya. Kemudian ekspresinya berubah drastis, dan gelombang kekuatan yang sangat besar melonjak. Kemudian seluruh orang itu melesat seperti bola meriam, mematahkan 7 atau 8 pohon besar satu demi satu. Kemudian dia berhenti, dan senyuman muncul dari sudut mulutnya, darah
Melihat ekspresi malunya, Ye Yaomei dan keduanya tertawa. Tubuhmu juga tidak bagus. Kamu masih menginginkan kami dua saudara perempuan. Pergi saja dan raih mimpi musim semi dan musim gugurmu. Fu Haitao menstabilkan tubuhnya, mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya seketika berubah menjadi jahat. Sialan, jalang kecil, beraninya kamu menipuku. Senyum di wajah Ye Yaomei menghilang, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dasar jalang, keluar dari sini. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu tidak membuka mata, kamu akan mati. Dasar jalang, kamu berani berkomplot melawanku. Hari ini aku akan menelanjangimu. Kapan kamu lelah bermain-main denganku, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Haitao benar-benar marah. Dia memiliki sekte yang kuat di punggungnya. Kemanapun dia pergi, dia dikagumi oleh ribuan orang, percaya diri. Kapan dia pernah digoda seperti ini? Adapun kejadian barusan, dia tidak mengambil hati, berpikir bahwa dia hanya terluka karena dia meremehkan pihak lain dan menghilangkan sebagian besar energi pelindung tubuhnya. Bahkan jika wanita di sisi lain menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, seberapa kuat dia. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke udara dan meraih esensi sejati dengan tangannya yang besar. Pelacur tak tahu malu, pergilah ke neraka. Ye Yaomei juga marah. Provokasi lawan yang berturut-turut membuatnya menjadi pembunuh dan ditinju. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Tidak ada pengekangan atau penutup. Tinju dilempar keluar dan bumi berguncang. Kekuatan dahsyat menyapu, bebatuan pecah, dan debu beterbangan. Ini adalah orang kuat di tahap kesengsaraan. Fu Haitao sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa wanita lembut di depannya ini lebih kuat darinya dan berada di tahap kesengsaraan. Kuat. Bagaimana dia masih memiliki keberanian untuk mengambil tindakan saat ini? Dia dengan cepat mengumpulkan energinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan sampai mati. Kemudian seluruh orang itu terlempar keluar seperti bola meriam lagi, muntah darah di udara. Untungnya, dia melihat peluang dengan cepat kali ini, dan meskipun dia terluka, dia akhirnya menyelamatkan nyawanya. Orang ini nyaris tidak berhasil menenangkan diri di udara dan melarikan diri bahkan sebelum kakinya mendarat. Keserakahan di hati saya sebelumnya sudah lama terlupakan. Semuanya didasarkan pada kekuatan. Saya orang yang kuat di masa kesusahan, jadi alangkah baiknya jika saya bisa menyelamatkan satu nyawa. Saya berdoa kepada para dewa dan Buddha di langit, berharap wanita di belakang saya berhenti di sini dan melepaskan saya. Namun ternyata para dewa dan Buddha tidak melindungi orang jahat seperti dia. Ye Yaomei benar-benar marah. Sebagai putri kecil dari keluarga Ye dan putri kaisar suci abadi, kapan dia pernah diintimidasi seperti ini? Kamu bajingan, aku harus membunuhmu hari ini. Dia berteriak dengan marah, memimpin Ye Luoshan dalam pengejaran. Fu Haitao baru berada di tahap akhir Mahayana, dan sekarang dia terluka parah. Kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan Ye Yaomei, dan dia melihat jaraknya semakin dekat. Jangan melangkah terlalu jauh. Tahukah kamu siapa saya? Saya adalah murid Istana Taiksu. Mulai hari ini, saya tidak akan mengejarnya, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Pilihanku selain menggunakan tangannya. Kuharap latar belakangku bisa menakuti orang lain. Jika itu adalah biksu lain, mereka mungkin akan langsung berhenti ketika mendengar kata Istana Taiksu. Sayangnya, bagi keluarga Ye, Istana Taiksu bukanlah apa-apa. Bagi Ye Luoshan dan Ye Luoshan, mereka hanya mendapat aturan keluarga dan pendidikan sejak kecil, dan tidak boleh bertindak sembarangan. Selama Anda tidak melanggar aturan keluarga, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa takut pada siapapun. Omong kosong Istana Taiksu, aku harus membunuhmu hari ini. Ye Yaomei membalik pergelangan tangannya saat dia berbicara, dan pedang panjang muncul di telapak tangannya, aura pembunuhnya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Melihat bahwa dia tidak dapat menakut-nakuti pihak lain bahkan setelah keluar dari belakang panggungnya sendiri, Fu Haitao panik, sudah kubilang, rekan Taoku adalah murid dari sesepuh agung lembah Jueshing. Bagian depannya adalah lembah Jueshing. Jika kamu berani datang,
Kamu akan mati. Tidak diragukan lagi. Dia mengira pihak lain tidak takut dengan istana Taiksu karena dia ingin membunuh orang dan membungkamnya. Jadi dia pindah dari lembah Jueshing di depan dia. Seseorang tahu berani melecehkan saudara perempuan kita. Dia memang lebih buruk dari babi atau anjing. Fu Haitao tidak pernah menyangka bahwa kata-kata ini tetap tidak berpengaruh. Pedang panjang di tangannya diayunkan ke depan, dan cahaya pedang tajam melesat langsung ke udara. Meski jarak antara keduanya masih ratusan kaki, energi pedang begitu kuat hingga muncul di belakang mereka dalam sekejap mata. Fu Haitao sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menghindar, tetapi dia terlambat setengah pukulan dan melewati posisi vital punggungnya, meninggalkan lubang berdarah setebal ibu jari di bahunya. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dia berlari ke depan dengan putus asa, berteriak sambil berlari, "Tuan, tolong bantu, Penatua, tolong bantu, Changping, tolong bantu." Dari gerbang gunung lembah Jueshing. Jauh dari sana, dia adalah orang kuat di tingkat Mahayana. Di bawah aliran energi sejati, seruan minta tolongnya yang menyayat hati bergema di udara. Kemudian satu demi satu sosok naik ke langit dan berkumpul menuju sisi ini. Pemimpinnya tidak lain adalah Jueran, mantan tetua agung dan sekarang pemilik lembah Jueshing, dan Zhong Limei berjalan berdampingan. Di belakang mereka adalah mantan sesepuh kedua Ling Hujuan, yang kini memegang posisi sesepuh agung dan merupakan orang yang berkuasa di puncak Mahayana. Mengikuti dari dekat adalah murid Ruan Changping, yang juga merupakan rekan Tao Fu Haitao. Ternyata Ye Bufan telah menghapus aturan lembah Jueshing sebelumnya. Dengan teladan Jueru di hadapannya, banyak murid di lembah tersebut mulai mencari pendamping Tao. Sebagai murid inti istana Taiksu, Fu Haitao luar biasa dalam segala aspek. Dia akhirnya menarik perhatian Penatua Agung Ling Hujuan dan membentuk pasangan Tao dengan muridnya. Kali ini saya datang ke lembah Jueshing dari istana Taiksu untuk mencari Ruan Changping. Tanpa diduga, saya bertemu Ye Yaomei dalam perjalanan, dan itulah yang terjadi selanjutnya. Tuan, tolong bantu. Melihat Jueran dan istrinya, Fu Haitao segera merasa seperti dia telah melihat penyelamat, dan bersembunyi di belakang mereka dalam sekejap. Melihatnya dalam kekacauan, Ruan Changping buru-buru melangkah maju untuk membantunya. "Tuan Fu, ada apa denganmu? Siapa yang menyakitimu seperti ini?" Petik 2. Itu mereka, dan mereka berdua juga datang ke gerbang gunung. "Dasar jalang, kamu berani menyakiti rekan Taoku." Ruan Changping sangat marah. Dia menghunus pedangnya dan hendak menyerang, tapi Jueran mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Jangan cemas, tanyakan situasinya dulu." Bagaimanapun, Jueran adalah pemimpin sekte dan bukan orang yang sembrono. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Ye Yaomei dan mereka berdua. "Gadis kecil, saya adalah penguasa lembah Jueshing, antara Anda dan Tuan Fu. Apa dendam di antara mereka?" Ye Yaomei mendengar tentang Jueran dan Zhong Limei dari mulut ibunya, dan dia masih memiliki kesan yang baik terhadap mereka dan tidak mengambil tindakan secara langsung. "Pria tak tahu malu ini telah berkomplot melawan aku dan adikku. Dia harus mati hari ini." Ekstra, lembah tak berperasaan 3. Setelah Ye Yaomei selesai berbicara, ekspresi Jueran dengan cepat berubah menjadi dingin. Meskipun lembah Jueshing saat ini tidak lagi mengharuskan muridnya untuk tidak melakukan hubungan seksual, persyaratan untuk pendamping Tao juga sangat tinggi, dan orang dengan karakter moral yang buruk tidak akan pernah diizinkan masuk. Dia berbalik dan menatap Fu Haitao. Dengan tatapan dingin, "Tuan Fu, begitukah?" Tidak, saya adalah murid istana Taiksu, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" Ada sedikit kepanikan, tapi dia segera menenangkan diri. "Saya awalnya pergi ke lembah Jueshing untuk mencari Changping, tapi saya bertemu dengan dua wanita ini di luar. Mereka mengetahui bahwa murid itu berasal dari istana Taiksu dan merupakan murid inti, jadi mereka ingin menjalin hubungan dengan saya. Pasangan Tao. Saya menolak saat itu dan memberitahu mereka bahwa saya sudah memiliki pasangan Tao sendiri. Namun di luar dugaan, kedua orang yang tidak tahu malu ini tidak mau menyerah setuju. Mereka bisa berbagi suami yang sama, dan mereka akan langsung menikah dengan saya. Saya melakukan hal-hal dengan santai.
Tentu saja saya tidak akan menyetujuinya, tetapi mereka menjadi sangat marah sehingga mereka bekerja sama untuk memukul saya dengan keras, dan kemudian aku melarikan diri ke lembah tanpa hati. Kamu kentut, teriak Ye Luoshan dengan marah, wajahnya yang cantik memerah karena marah. Dia pernah berada di rumah Ye sebelumnya dan jarang keluar. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Dia benar-benar membalikkan keadaan dan menjungkir balikannya, dan dia berbicara dengan sangat benar. Gadis kecil itu sangat marah dan bahkan mengumpat dengan marah. Mata Ye Yaomei menjadi lebih mematikan, dan dia mencibir, kamu sangat tidak tahu malu, kamu bahkan bisa membuat kebohongan seperti itu. Tapi, tidak ada gunanya, kamu harus mati hari ini. Sudah. Ruan Changping memihak Fu Haitao tanpa ragu-ragu, Tuan, masalahnya sudah sangat jelas. Kedua wanita inilah yang mendambakan status Haitao dan ingin mengambil kesempatan untuk memasuki istana Taiksu sangat marah dan menyakitkan sehingga dia meminta ketua sekte untuk membuat keputusan. Fu Haitao kemudian berkata, ya, ketua sekte, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Saya, istana Taiksu, akan sangat berterima kasih. Jueran mengerutkan kening. Dalam hati, saya tidak mempercayai apa yang dikatakan Fu Haitao, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendapatnya masing-masing tanpa bukti apapun, dan tidak mudah untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Poin kuncinya adalah istana Taiksu adalah salah satu dari 3 gerbang suci. Statusnya lebih tinggi dari lembah Juexing, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Melihat keraguan-raguannya, Ling Hujuan berkata, Tuan, masalahnya sangat sederhana. Bawa saja kedua gadis kecil ini dan serahkan mereka ke istana Taiksu. Ye Yaomei memandang kedua wanita itu dan meludah dengan keras. Pak Tua, apakah kamu terlalu bingung? Dan wanita itu, apakah kamu sakit jiwa? Pernahkah kamu melihat laki-laki? Apakah kamu percaya apapun yang dia katakan? Jelas. Dia berperilaku buruk dan ingin melakukan sesuatu padaku. Kakak perempuan sedang melakukan hal-hal jahat, dan kamu masih harus mempertahankannya. Dasar jalang, kamu begitu keras kepala sekarang, jelas sekali bahwa kamu gagal berpegang teguh pada istana Taiksu, dan kamu menjadi marah dan menyakiti orang lain. Fu Haitao melanjutkan, tidak ada gunanya berdebat. Saya adalah murid istana Taiksu, salah satu dari 3 sekte suci. Bagaimana Anda tahu cara mengambil keputusan? Dia mengatakan ini dengan motif tersembunyi. Dia menggunakan nama istana Taiksu untuk menekan Jueran dan memaksa yang lain, pihak untuk mengambil keputusan. Pada saat yang sama, dia diam-diam bangga. Tidak ada bukti untuk hal semacam ini, jadi itu tentu saja bermanfaat baginya. Selama lembah Juexing mengambil tindakan untuk menangkap kedua gadis kecil ini dan kemudian membawa mereka kembali ke istana Taiksu, dia bisa bermain dengan mereka sesuka dia. Semakin orang ini memikirkannya, semakin dia bangga akan hal itu, dan bahkan mulai membayangkan adegan balas dendam demi kecabulan. Melihat wajah pria ini, Ye Yaomei menjadi semakin marah. Ayahku adalah Ye Bufan, dan istana Taiksu tidak berarti apa-apa. Di mata keluarga Yeku, semua murid di lembah Juexing dari atas ke bawah mengenal Ye Bufan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa transformasi sekte saat ini adalah karena pria ini. Yang paling kaget adalah Jueran dan istrinya yang selama ini diam, terlihat bersemangat. Ternyata dia adalah putri majikan. Saya, Zhong Limei, telah bertemu dengan Tuan Muda. Meskipun Ye Bufan telah memutuskan kontrak Tuan Pelayan saat itu, dia bersyukur dan selalu memperlakukannya dengan sopan santun Tuan dan Pelayan. Tidak hanya Zhong Limei, tapi Jueran juga membungkuk dan memberi hormat. Saya telah bertemu dengan kedua wanita itu. Selain kedua orang itu, semua orang di lembah Juexing juga memberi hormat, dan mereka sangat menghormati dan berterima kasih kepada Ye Bufan. Saya telah bertemu dengan 2 wanita muda. Pada saat yang sama, semua orang menyadari ada masalah di hati mereka, yaitu Fu Haitao berbohong. Ye Bufan bisa dikatakan telah menyapu seluruh benua Kunlun saat itu, tidak kalah dari 3 sekte suci dengan kekuatannya sendiri. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu seberapa kuat Kaisar Suci Abadi dan apa yang diwakilinya, mereka dapat yakin bahwa itu pasti jauh lebih kuat daripada 3 gerbang suci.
Tidak mungkin putrinya bisa menjilat istana Taiksu, apalagi berinisiatif menjadi pendamping Tao orang lain. Fu Haitao merasa malu sekarang. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua gadis di depannya memiliki hubungan yang begitu baik, dan kebohongannya merugikan diri sendiri. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, mata tajam Jue Ruan menoleh. Sialan kamu, berlututlah dan biarkan kedua wanita itu menghukummu. Aku, jangan melangkah terlalu jauh. Aku dari istana Taiksu. Kamu tidak punya hak untuk berurusan denganku. Untuk pindah. Gerbang istana di belakang berfungsi sebagai perisai. Tapi kali ini nama istana Taiksu tidak valid, dan niat membunuh muncul di mata Zhong Limei. Tidak peduli siapa Anda, bahkan Raja Surga harus berlutut dan meminta maaf, jika tidak, dia akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2. Petik 2. Fu Haitao kilatan kepanikan melintas di ekspresinya, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Ling Hujuan dan Ruan Changping. Kamu akan dihukum karena kemalanganmu sendiri. Ling Hujuan mendengus dingin, lalu berbalik, dan Ruan Changping berhenti menatapnya. Alasan mengapa mereka berdua berjuang keras untuk bertahan sebelumnya terutama demi istana Taiksu, tapi sekarang latar belakangnya lebih kuat dari 3 sekte suci, dia tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk membantunya lagi. Melihat dia sendirian dan tidak berdaya, Fu Haitao benar-benar panik dan berbalik dan lari. Jue Ran sudah bersiap, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri? Dia mengangkat tangannya untuk menutup titik akupuntur, dan kemudian melemparkannya dengan keras ke depan Ye Yaomei dan yang lainnya. Nona, tolong atasi. Mata Ye Yaomei bersinar dengan niat membunuh, dan tanpa omong kosong, dia menebas dengan pedang panjang di tangannya. Melihat nyawanya dipertaruhkan, Fu Haitao tidak bisa lagi mempedulikan hal lain dan berteriak dengan memilukan, "Ibu, selamatkan aku." Semua orang yang melihatnya tercengang. Sangat sulit bagi orang kuat Mahayana yang agung untuk memanggil ibu saya untuk meminta bantuan kali ini. Agak memalukan. Tapi pada saat ini, cahaya pedang tajam menusuknya secara diagonal. Cahaya pedang itu kokoh, menunjukkan tekanan yang tak ada habisnya, dan mengeluarkan suara ding, mengayunkan pedang panjang di tangan Ye Yaomei. Saat itu, Fu Haitao merasakan nafas kematian dan hampir kencing di celana. Pada saat ini, dia nyaris lolos dari kematian dan berteriak dengan panik lagi, "Ibu, tolong selamatkan saya." Pada saat ini, sesosok tubuh muncul, dan seorang wanita berpakaian putih berdiri di depannya. Melihat kemunculan pengunjung tersebut, semua orang di lembah Juexing mengubah ekspresi mereka, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang menyelamatkan Fu Haitao adalah dia. Ekstra, lembah tak berperasaan, 4. Alasan mengapa semua orang begitu terkejut adalah karena identitas wanita ini begitu istimewa, dia sebenarnya adalah master lembah Duan Feng sebelumnya. Jue adalah orang yang dingin di luar dan panas di dalam. Meskipun dia telah menjadi pemimpin sekte, dia tidak mempersulit Duan Feng dan hanya memenjarakannya sesuai dengan aturan sekte. Dan seiring berjalannya waktu, melihat tidak ada perubahan pada pihak lain, kendali semakin longgar, dan bahkan beberapa sumber pelatihan diberikan kepadanya di periode selanjutnya. Awalnya, kekuatan Duan Feng berada di puncak Mahayana. Dia stagnan di alam ini selama bertahun-tahun. Setelah dipenjara, dia bisa fokus pada kultivasi dan kekuatannya terus meningkat dengan cepat ke tahap kesengsaraan. Ekspresi Jue Ran berubah, mulai dari kaget hingga marah, dan kemudian dia menatapnya dengan tajam, "Kakak, apakah ini anakmu?" Duan Feng tersipu. Fu Haitao adalah anak haramnya benar-benar tidak tahu malu mengakuinya. Sekarang nyawa putranya tergantung pada seutas benang dan dia bisa mati kapan saja, jadi dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Keheningannya di sini sama saja dengan pengakuan terselubung, dan Zhong Limei benar-benar marah. Tak tahu malu, tak tahu malu, hal yang paling tercela. Zhong Limei sangat marah. Saat Jue Ran dan aku bersama, kamu membuka mulut dan menutup mulut. Kamu bersikeras untuk mengeksekusi kami berdua. Apa yang kamu katakan tentang lembah Juexing? Orang-orang tidak bisa tergerak oleh hal ini, mengatakan bahwa begitu mereka kehilangan keperawanannya, budidaya mereka akan terpengaruh. Kalau begitu katakan padaku, dari mana putramu berasal? Benarkah kamu tidak bisa punya anak sendirian tanpa laki-laki?
Setelah mengatakan ini, semua orang di sekitarnya bertanya. Benar sekali, ketika Duan Feng menjadi pemimpin sekte tersebut, dia sangat kasar dan tidak mengizinkan muridnya berselingkuh dengan seorang pria. Semua orang pasti sudah memahaminya sebelumnya. Bagaimanapun, ini dibatasi oleh aturan sekte, dan sebagai pemimpin sekte, tidak ada salahnya melakukan penegakan aturan sekte. Namun keadaannya berbeda sekarang. Duan Feng, yang tegas terhadap orang lain, justru melahirkan seorang putra sebesar itu. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Fu Haitao sudah berusia lebih dari 50 tahun, yang berarti sebelum Jueran dan Zhong Limei berkumpul, dia pernah berselingkuh dengan orang lain dan diam-diam memiliki seorang anak. Dia tidak hanya melanggar aturan sekte, tetapi dia juga diam-diam melahirkan seorang anak, dan kemudian berbalik untuk berurusan dengan orang lain. Tidak peduli seberapa tebal kulit Duan Feng, dia masih merasa malu saat ini. Dia mengabaikan Zhong Limei, tapi melihat ke arah Jueran, adik perempuan, demi mantan teman sekelas kita, bisakah kamu melepaskan ibu dan anakku? Jangan panggil aku adik perempuan, kamu tidak berhak memanggilku junior saudari. Untuk tindakan tercela Duan Feng pasti dipenuhi dengan kemarahan. Jika Ye Bufan tidak menghentikannya saat itu, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga Zhong Limei akan binasa. Ekspresi Duan Feng berubah, dan akhirnya dia merendahkan sikapnya, adik perempuan, semua kesalahan adalah salahku, tolong lihat wajah mantan majikan dan terbukalah terhadap internet. Jueran terlihat sangat dingin, seolah-olah dia adalah dingin dan kejam, tapi sebenarnya dia dingin di luar dan hangat di dalam, tapi dia baik di dalam. Meskipun saya sangat membenci tindakan Duan Feng sebelumnya, sebagai sesama murid selama bertahun-tahun, saya tetap tidak bisa kejam. Kamu boleh pergi, tapi dia harus diserahkan kepada dua tuan muda. Membiarkan Duan Feng pergi adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan. Fu Haitao telah menyinggung Ye Yaomei dan Ye Luoshan, dan dia tidak boleh melepaskannya. Jadi kamu tidak mau menatapku. Duan Feng tiba-tiba memalingkan wajahnya dan menyerang begitu dia berkata begitu, sambil meninjuku. Jueran mengangkat tangannya untuk menyambutnya, dan kedua tinju itu bertemu satu sama lain. Dengan keras, Duan Feng terbang mundur, meraih Fu Haitao dan berlari menuju kejauhan. Ternyata serangan itu palsu, dan pelarian itu nyata, tetapi tidak mudah untuk pergi. Sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, cahaya pedang Zhong Limei tiba. Tidak seperti Jue Ruan, dia sangat membenci wanita ini sehingga dia menyerang tanpa ampun. Setiap sinar pedang sangat tajam, membentuk jaring pedang besar dan menghalangi jalan sepenuhnya. Tidak mungkin untuk pergi. Dalam keputusasaan, Duan Feng hanya bisa menjatuhkan Fu Haitao. Pedang panjang perunggu muncul di telapak tangannya, menghalangi cahaya pedang di depannya satu demi satu. Saat ini, Zhong Limei telah mencapai puncak Mahayana melalui kultivasi ganda selama bertahun-tahun. Belum lama ini, dia memasuki tahap awal melampaui kesengsaraan. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, dan mereka seimbang untuk sementara waktu. Tapi sebelum Duan Feng bisa bernapas kembali, Jueran dari belakang telah mengambil tindakan dan memukul punggungnya dengan telapak tangan. Tak ingin mengalami malam yang panjang dan banyak mimpi, pasangan ini pun mengambil tindakan bersama. Jueran telah menembus tahap awal melampaui kesengsaraan lebih dari 20 tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia telah membuat kemajuan besar dan hanya tinggal selangkah lagi dari tahap tengah melampaui kesengsaraan. Duan Feng tidak bisa dibandingkan dengannya sendirian, apalagi suami dan istrinya bersama. Adegan itu sepenuhnya sepihak, dan dia tidak bisa menahannya hanya dalam 3 gerakan. Duan Feng mencoba yang terbaik untuk memblokir pedang Zhong Limei, tetapi lubang di punggungnya terlihat, dan Jue Juan meninjunya. Jika kamu terkena pukulan ini, kamu akan terluka parah meskipun kamu tidak mati. Namun saat ini, seorang pria berbaju hitam jatuh dari langit, tubuhnya tertutup rapat, hanya sepasang matanya yang terbuka. Dia berdiri tepat di belakang Duan Feng, mengangkat tangannya dan menerima pukulan Jueran. Telapak tangan kedua orang itu saling bersentuhan, mengeluarkan suara teredam. Pria berbaju hitam itu berdiri tak bergerak. Dan Jueran terbang mundur seperti bola meriam, dan darah muncrat di udara,
yang menunjukkan kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Beraninya kau menyakiti wanitaku. Melihat Jueran terluka, mata Zhong Limei memerah dan dia bergegas maju dengan pedangnya seolah dia gila. Tapi pedangnya dengan seluruh kekuatannya menghantam udara, dan pria berbaju hitam itu menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakangnya dan menunjuk ke jantungnya. Titik akupuntur Zhong Limei tersegel, tubuhnya menegang dan dia jatuh ke tanah. Semua orang di lembah Juexing tercengang. Pria berbaju hitam itu terlalu kuat. Dia mengalahkan Jueran dan menaklukkan Zhong Limei hanya dengan 2 gerakan. Jueran berjuang untuk bangkit dari tanah, memeriksa kondisi Zhong Limei, dan menemukan bahwa hanya titik akupuntur yang tersegel. Kemudian dia merasa lega, mengangkat kepalanya dan bertanya, "Kamu, siapa kamu?" Mengabaikannya dan menoleh. Melihat Duan Feng dan Fu Haitao, "Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" "Ayah, cepat tangkap kedua bajingan kecil itu dan balas dendam padaku." Seperti sedang berkelahi, dia meminum darah ayam dan berteriak sekuat tenaga. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang segera mengerti bahwa pria berbaju hitam adalah rekan Tao yang diam-diam ditemukan Duan Feng. "Kalian berdua, cepat pergi." Jueran tidak terlalu peduli saat ini, meraung, dan menerkam pria berbaju hitam itu lagi. Tujuannya sederhana, mengorbankan dirinya untuk memberi mereka waktu berdua untuk melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan. Mereka bukan tandingannya. Terlebih lagi, mereka terluka parah sekarang. Pria berbaju hitam itu menyegel titik akupunkturnya dengan jarinya dan jatuh ke tanah. Namun, pengorbanannya sangat berharga. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Yaomei menarik Ye Luoshan ke udara dan terbang menuruni gunung. Fu Haitao tidak mau menyerah, "Ayah, cepat tangkap kedua bajingan kecil itu." "Lupakan, lari saja." Pria berbaju hitam tidak mengejarnya, dan menunjuk ke arah Jueran yang tergeletak di tanah dan Zhong Limei. "Masukkan mereka berdua ke penjara bawah tanah dulu, dan kita akan membicarakan sisanya nanti." Ekstra, Lembah Tak Berperasaan, 5. Duan Feng telah menjadi pemimpin sekte selama bertahun-tahun, dan masih memiliki beberapa keturunan langsung di bawahnya. Dia mengatur agar orang-orang mengirim Jueran dan mereka berdua ke penjara bawah tanah, dan kemudian melihat sekeliling dengan mata tajam. "Dengarkan aku. Mulai hari ini, aku adalah pemimpin sekte Lembah Juexing. Setiap orang harus mematuhi perintahku. Aku tidak menerimanya. Aku hanya mengenali guru Jueran." Sekarang saat dia berdiri, kilatan cahaya pedang melintas di depan matanya, dan dia dipotong menjadi 2 oleh pedang pria berbaju hitam, dan tubuh serta jiwanya hancur. Tidak ada suara, bahkan semuanya bisa dikatakan sunyi, namun saat ini, keheningan lebih baik daripada suara, dan tangan ini benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Baik di lembah tak berperasaan atau di dunia kultivasi, kekuatan selalu dihormati. Tapi sekarang Duan Feng sudah dalam tahap awal melampaui kesengsaraan. Dari sudut pandang luas, dia adalah yang terkuat di seluruh sekte, belum lagi pria berbaju hitam yang sangat kuat. Meskipun banyak orang yang tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apapun saat ini. Baik pemimpin sekte Jueran maupun Zhong Limei di penjara, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Apakah tidak ada keberatan? Apakah sudah diselesaikan? Duan Feng berkata dengan sedikit rasa bangga di bibirnya, "Tunjukkan padaku penjara bawah tanah itu. Jika aku membiarkan kedua orang itu pergi, aku akan memberimu pertanyaan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke sekte. Dia membuka pintu dan memasuki ruang rahasia bersama Fu Haitao. Setelah menutup pintu, Fu Haitao kembali menatap pria berbaju hitam, "Suamiku, untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak kita akan mendapat masalah besar kali ini." Sebelum pria berbaju hitam itu dapat berbicara, Fu Haitao berkata dengan tidak sabar, "Ayah, kenapa kamu tidak membunuhku? Jueran dan Zhong Limei, mengapa kamu membiarkan kedua pelacur itu melarikan diri? Hal-hal yang tidak berguna, tolong gunakan otakmu lebih banyak." Pria berbaju hitam itu memelototinya, Jueran dan Zhong Limei sama-sama Ye Bufan. Kedua gadis kecil itu adalah putri kandungnya. Jika dia dibunuh di depan umum,
kami tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Saya tidak tahu apa hebatnya dia. Saya tidak bertemu siapapun selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa menebak di mana dia meninggal. Fu Haitao mengerutkan bibirnya, saya pikir itu hanya dibuat untuk menakut-nakuti orang. Kuatkah dia? Bagaimana mungkin dia tidak muncul selama lebih dari 20 tahun ketika dia sekuat yang dikatakan legenda? Petik 2. Itu mungkin seperti yang kamu katakan, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Menghadap ayah, mungkinkah? Biarkan saja kedua pelacur kecil itu pergi. Dan kedua anjing tua itu, Jueran dan Zhong Limei, bagaimana mereka bisa mengamankan posisi pemimpin sekte tanpa membunuh ibu mereka? Di sekte yang mendukung mereka. Jika pria, cahaya dingin melintas di matanya. Orang-orang ini akan mati, tapi tidak di depan umum. Kita akan membunuh mereka, tapi kita harus membunuh mereka secara diam-diam dan tidak ketahuan oleh siapapun. Fu Haitao sedikit bingung, ayah, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Duan Feng berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa ayahmu dengan sengaja melepaskan kedua gadis kecil itu? Apa yang dapat mereka lakukan setelah mereka pergi? Kembali untuk menyelamatkan orang, tetapi banyak orang yang tidak puas, dan bahkan berpikir bahwa selama kita bertiga tidak ikut campur, mereka diam-diam akan membiarkan kedua orang itu pergi. Mata Fu Haitao tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar ini. Saya mengerti. Jika Jueran dan Zhong Limei diselamatkan, seluruh sekte akan tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kita jika mereka menghilang lagi. Pria berbaju hitam tersenyum dingin, Jueran dan Zhong Limei harus mati. Kedua gadis kecil itu akan ditangkap untukmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, bunuh saja mereka pada akhirnya. Ribuan mil jauhnya dari lembah Juexing, Ye Luoshan berhenti. Dia melangkah maju dan menatap Ye Yaomei dengan ragu-ragu, kakak, kita melarikan diri seperti ini, bukankah kita agak tidak benar? Kamu masih muda, jadi jangan terlalu emosional tentang beberapa hal, kamu harus melakukannya gunakan otakmu lebih banyak. Ye Yaomei berkata, orang licik itu terlalu kuat. Bahkan aku bukan tandingannya bisa melarikan diri juga. Jika kita mempertahankan Qingshan, kita tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Berakhir untuk melarikan diri, kita harus memanfaatkan kesempatan ini sehingga kita dapat kembali dan menyelamatkan orang. Mata Ye Luoshan berbinar, dan rasa bersalah yang dia rasakan tadi hilang. Kakak, maksudmu kembali dan menyelamatkan mereka? Tentu saja, tidak ada di antara kami keturunan keluarga Ye yang tidak berterima kasih. Jika kami benar-benar meninggalkan Master Klan Jueran dan Zhong Limei dan melarikan diri, akan aneh jika ayahku tidak mematahkan kaki kami. Kembalilah sekarang, tapi kita harus berhati-hati dan menyembunyikan aura kita. Setelah itu, dia mulai menggunakan metode tembus pandang yang diturunkan oleh Ye Bufan, dan kembali dengan tenang bersama Ye Luoshan. Kembali, suasana di lembah Juexing saat ini agak aneh. Meskipun Duan Feng untuk sementara menekan semua orang dan naik ke posisi pemimpin sekte, orang-orang di bawah ini memiliki mentalitas yang berbeda dan memiliki pemikiran kecil mereka sendiri. Keduanya mengandalkan keterampilan sembunyi-sembunyi mereka yang luar biasa dan mencari sedikit demi sedikit, akhirnya menemukan lokasi penjara bawah tanah di tengah malam. Dibandingkan tempat lain, pertahanan di sini jauh lebih ketat, dan 4 penjaga di depan pintu sebenarnya adalah orang kuat di panggung Dongsu. Namun, orang-orang ini linglung, tertidur dengan mata tertutup, sama sekali tidak aktif. Ini jauh lebih mudah untuk ditangani. Kedua orang itu perlahan mendekat, dan kemudian dengan mudah menyegel titik akupuntur keempat orang itu dan menyelinap ke dalam ruang bawah tanah dengan tenang. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Tidak banyak orang di dalam sel. Mereka diam-diam menundukkan beberapa penjaga dan menemukan Jueran dan Zhong Limei di sel di lantai bawah. Kedua orang tersebut, yang tingkat kultivasinya tersegel, awalnya bersandar satu sama lain. Ketika mereka melihat mereka, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka melompat. Zhong Limei berteriak dengan penuh semangat, "Dua tuan muda, mengapa kamu ada di sini jika kamu tidak lari cepat? Cepat tinggalkan kami sendiri." Jueran mengikuti dan berkata, "Ya, kalian berdua, cepat kembali untuk mencari Ye Yixian.
Kalau tidak, kita akan mendapat masalah jika kita jatuh ke tangan orang itu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan memperhatikan kita. Ayo pergi bersama, kata Ye Yaomei, membuka pintu sel dan dengan cepat membuka blokir keduanya. Akupuntur tertutup. Ayo pergi, sapanya. Jueran dan Zhong Limei tidak lagi menolak, dan mereka berempat siap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Ye Luoshan melihat ke dinding seberang dengan sedikit keraguan di matanya. Mengapa ada formasi tersembunyi di sini? Kekuatannya tidak sebaik Ye Yaomei, tetapi dalam hal formasi, dia setengahnya sebaik Ye Bufan. Biografi yang sebenarnya, penjara bawah tanah awalnya memiliki beberapa formasi pertahanan, tetapi itu tidak berguna di depannya, jadi dia datang ke sini dengan sangat lancar. Setelah mengatakan ini, wajah Jueran penuh keheranan. Dia telah menjadi pemimpin klan selama lebih dari 20 tahun, tapi dia tidak tahu bahwa ada formasi tersembunyi di ruang bawah tanah, apalagi apa yang ada di dalamnya. Mendengar apa yang dia katakan, mata Ye Yaomei langsung berbinar. Mungkinkah seseorang menyembunyikan harta karun di sini? Ayo masuk dan lihat. Ekstra, lembah tak berperasaan, 6. Meskipun Jueran juga penasaran dengan apa yang ada di balik formasi penyembunyian ini, dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk penasaran. Jika hanya dia dan Zhong Limei, mereka mungkin mengetahuinya karena penasaran, tetapi mereka prihatin dengan kedua putri Ye Bufan, dan mereka tidak berani gegabah. Kalian berdua, menurutku lebih baik lupakan saja dan segera pergi dari sini. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Sebaliknya, Ye Yaomei sangat tenang, keterampilan formasi kakakku sangat kuat. Tidak akan butuh waktu lama untuk melakukannya. Istirahat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Luoshan di sana sudah mulai menghancurkan formasi. Harus dikatakan bahwa gadis kecil itu memiliki pengetahuan yang sangat kuat tentang formasi. Meskipun formasi penyembunyian ini berlevel tinggi dan sangat rumit, namun tidak bertahan lama di bawah tangannya. Hanya dalam 2 atau 3 menit, ada gelombang energi yang dalam, dan kemudian formasi penyembunyian menghilang, dan sebuah pintu batu muncul di depan 4 orang itu. Ye Yaomei pertama-tama memindainya dengan kesadarannya untuk memastikan tidak ada bahaya di dalam, lalu mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu hingga terbuka. Pintu batunya sangat tebal. Setelah dibuka, ada tangga batu di bawahnya. Udaranya dipenuhi bau busuk. Keempat orang berbakat itu berjalan menuruni tangga dengan berani. Di ujungnya ada ruangan batu berukuran 20 atau 30 meter persegi. Di tengahnya, ada seseorang yang tergantung di tengahnya, atau lebih khusus lagi, kerangka seseorang. Kulit dan dagingnya sudah lama membusuk, hanya menyisakan kerangka telanjang yang tergantung di udara. Yang mengejutkan, tulang tangan kerangka tersebut memegang selembar kertas kulit berwarna kuning dengan tulisan kecil berwarna darah di atasnya. Kalau tidak, ruangan itu kosong, tidak ada yang lain. Siapa orang ini? Mengapa dia dikurung di sini dengan cara apapun? Karena penasaran, kesadaran keempat orang itu menyapu kertas kuning itu. Setelah melihat isi di atas dengan jelas, ekspresi Jueran berubah drastis, dan dia berlutut di kaki kerangka itu dengan sentakan. Tuan, kenapa kamu ada di sini? Siapa yang menyebabkanmu menjadi seperti ini? Ternyata perkamen itu adalah buku penyegel darah, dan kalimat pembuka di atasnya tertulis dengan jelas. Saya, Ge Danhong, akan menulis ini selamanya. Orang ini tidak lain adalah Jueran, guru Duan Feng, mantan pemilik lembah Juexing, dan penatua tertinggi sebelumnya Ge Danhong. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Ge Danhong tiba-tiba menghilang dari sekte tersebut dan menghilang tanpa jejak. Dia mencari kemana-mana di lembah Juexing selama bertahun-tahun tetapi tidak menemukan apapun. Sebelumnya, Ye Bufan dan yang lainnya menjungkir balikkan lembah Juexing, tetapi tidak ada seorang pun dari tahap kesengsaraan yang mengambil tindakan. Jueran telah mencari tuannya berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Saya tidak pernah menyangka bahwa tulang-tulang itu akan muncul di ruang rahasia ini lebih dari 100 tahun kemudian. Jangan menangis dulu. Lihatlah apa yang tertulis di surat darah itu. Sebaliknya, Zhong Limei relatif tenang. Dia menghentikan tangis Jueran, dan beberapa orang mulai memeriksa surat darah itu. Surat darah itu tidak terlalu panjang,
hanya lebih dari 1000 kata. Semua orang membacanya dengan cepat, dan mata Jueran dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Pelacur sialan ini bukan hanya tidak tahu malu, tapi juga sangat kejam. Ternyata di buku darah tertulis dengan jelas bahwa Duan Feng pernah berkencan dengan pezina berbaju hitam, tapi Ge Dan Hong secara tidak sengaja memutuskannya. Karena batasan aturan sekte, dia secara alami menegur dengan keras. Saat itu, Duan Feng menangis sedih, berlutut dan mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa dia akan mati untuk meminta maaf. Setelah itu, dia bunuh diri dengan pisau pendek. Tapi saya tidak menyangka semua ini palsu dan semua direkayasa untuk menarik perhatiannya. Tepat ketika dia mengambil tindakan, Duan Feng dan pezina berbaju hitam mengambil tindakan untuk menyegel titik akupunkturnya. Kemudian, mereka langsung menghapuskan kultivasinya dan memenjarakannya di sini. Kultivasinya dihapuskan dan dia tidak memiliki masa depan. Karena putus asa, Ge Dan Hong meninggalkan surat darah dan bunuh diri di sana. Duan Feng mematuhi aturan keluarga di permukaan, tetapi diam-diam berselingkuh dengan orang lain dan memiliki seorang anak di belakangnya, lupakan saja. Setelah terungkap dalam skandal itu, dia menipu tuannya dan menghancurkannya leluhurnya, yang membuat Jue Ruan sangat marah. Aku akan membunuhnya, aku ingin membalaskan dendam tuanku. Jue Ran yang marah ingin pergi ke Duan Feng untuk bertarung, tetapi ditahan oleh Zhong Limei. Jangan impulsif. Balas dendam akan datang nanti. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan mati. Lagi pula, tidak masalah jika kita mati. Masih ada 2 tuan muda di sini. Kita harus pergi sekarang. Jue Ran menjadi sangat tenang dan menerimanya terlebih dahulu. Kerangka Ge Dan Hong, lalu keempat orang itu meninggalkan ruangan batu dan diam-diam meninggalkan ruang bawah tanah. Tidak lama setelah mereka pergi, terdengar suara berisik di lembah Juexing di belakang mereka, dan terlihat jelas bahwa mereka telah dirampok. Keempat orang itu berlari sepanjang jalan, dan setelah sekitar 2 jam, mereka meninggalkan lembah Juexing dan muncul di lembah yang luas. Zhong Limei berhenti dan melihat sekeliling, mengapa saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jue Ran baru saja pulih dari kesedihannya, mengapa, ada apa? Zhong Limei berkata, Duan Feng mengurung kita di ruang bawah tanah. Meskipun kedua tuan muda itu luar biasa, mereka tidak bisa membiarkan kita pergi begitu saja. Terutama kultivasi pria berbaju hitam itu menakutkan. Dengan kesadaran spiritualnya, dia akan segera menemukan kita melarikan diri, dan dia tidak sabar menunggu sampai sekarang. Jue Ran mengerutkan kening. Sebagai pemimpin sebuah sekte, dia jelas bukan orang yang tidak punya otak dan menyadari masalah ini. Sepertinya begitu. Hanya ada 2 kemungkinan untuk bisa melarikan diri dari lembah Juexing dengan begitu lancar tanpa ketahuan oleh mereka. Entah mereka bukan anggota sekte, atau mereka sengaja membiarkan kita pergi. Petik 2 tanda tanya. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Ye Yaomei pintar, dia masih lebih muda dan memiliki pengalaman sosial yang lebih sedikit. Dia sedikit terkejut. Hal-hal ini sudah mati, mengapa kita harus melepaskannya? Akan lebih bersih untuk menanganinya. Bersamamu di sini, dan tidak akan ada ekor. 3 sosok muncul di depan beberapa orang. Mereka adalah Duan Feng, Fu Haitao dan pria bertopeng hitam. Fu Haitao tertawa bangga, bagaimana? Kamu tidak menyangka bahwa semua ini adalah rencana ayahku. Sekarang semua orang di lembah Juexing tahu bahwa kamu telah melarikan diri. Jika aku membunuhmu di sini, tidak akan ada yang tahu bahwa itu adalah kami. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia bangga. Matanya menyapu Ye Yaomei dan Ye Luoshan, kalian berdua pelacur kecil, berlututlah dan mohon padaku sekarang, dan aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Ye Yaomei meludah dengan keras, bah, kamu benar-benar brengsek. Cepat atau lambat aku akan memenggal kepalamu dan memainkannya dengan bola. Duan Feng memandang Jue Ran dengan ekspresi dingin, adik perempuan, kupikir aku juga ikut sekte. Saya ingin menyelamatkan hidup Anda demi saya sendiri, tetapi Anda begitu ceroboh sehingga Anda menemukan ruang rahasia. Sekarang Anda hanya bisa mati. Petik 2. Menipu tuan dan menghancurkan leluhur lebih buruk daripada babi atau anjing akan membawamu bersamaku bahkan jika aku mati. Petik 2. Jue sangat marah.
Setelah mengatakan ini, dia siap bertarung, tetapi ditahan oleh Ye Yaomei. Jangan khawatir, kita akan membicarakan balas dendam nanti. Sanshan, aku bertanggung jawab untuk memblokir mereka, kamu mengaktifkan jimat Baili Dunkong. Ye Yaomei sangat pintar membuat berbagai rencana, termasuk dicegat oleh Feng dan yang lainnya. Sekarang kekuatannya ditampilkan di sini, pria berbaju hitam itu terlalu kuat, dan dia hanya bisa mencari masalah dengan mencoba yang terbaik. Setelah dia selesai berbicara, Ye Luoshan segera mengambil tindakan. Sebagai putri Ye Bufan, dia pasti memiliki banyak barang yang menyelamatkan nyawa, jadi dia mengeluarkan 4 Baili Escape Talisman. Bisakah kamu lari di depanku? Pria kulit hitam itu mencibir dan meninju. Ekstra, lembah tak berperasaan 7. Ketika pria berbaju hitam melihat Ye Luoshan menggunakan Baili Escape Talisman di depannya, matanya penuh dengan penghinaan. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain melarikan diri dengan kekuatannya sendiri? Ketika dia meninju, ruang di sekitarnya terus bergetar. Di bawah tekanan ini, Escape Talisman benar-benar tidak dapat bekerja, dan dia tidak dapat pergi bahkan jika dia menginginkannya. Tapi yang tidak mereka duga adalah Ye Yaomei, yang berdiri di depan semua orang, membalik pergelangan tangannya dan payung emas kecil muncul di telapak tangannya. Itu kecil dan indah, memancarkan cahaya keemasan samar, membentuk perisai cahaya yang bisa menutupi radius 100 kaki, dan langsung memblokir pukulannya. Pria berbaju hitam itu sangat kuat, dan serangannya cukup kuat untuk menghancurkan dunia, tapi itu sepenuhnya diblokir oleh perisai cahaya emas. Senjata ajaib yang sangat kuat. Baik pria berbaju hitam maupun Duan Feng memiliki kilatan keheranan di mata mereka. Sebelum mereka berdua pulih, Baili Escape Talisman mulai berlaku, dan bola cahaya putih menyelimuti mereka berempat, lalu menghilang. Fu Haitao tidak tertarik dengan payung emas kecil itu. Yang dia pedulikan hanyalah kedua wanita itu. Dia langsung berteriak, "Ayah, mereka benar-benar melarikan diri. Ikuti aku." Pria berbaju hitam itu mendengus, mengambil Duan Feng dan Fu Haitao dan terbang ke arah timur. Ketika Ye Yaomei dan mereka berempat muncul lagi, mereka sudah berada di atas padang rumput hijau. Jueran berkata, "Jangan santai dan cepat pergi. Saya khawatir Baili Escape Talisman tidak akan bisa lepas dari kesadaran spiritual orang kulit hitam itu." Baili Escape Talisman dapat berteleportasi, tetapi jaraknya hanya sekitar 100 mil. Bagi mereka yang berada dalam masa kesusahan, itu tidak berarti apa-apa bagi orang yang kuat, dan dia bahkan tidak bisa lepas dari jangkauan kesadaran ilahinya. Sekarang Ye Yaomei sakit kepala, lalu kemana kita akan pergi? Dengan budidaya yang tidak mencukupi, beberapa orang pasti tidak akan bisa menandingi pria berbaju hitam dalam hal kecepatan. Di sebelah timur, ada hutan monster. Jueran berkata, ada keluarga singa Golden Retriever mata iblis. Mereka adalah monster tingkat 10. Raja singa Golden Retriever memiliki hubungan baik dengan ayahmu saat itu, jadi dia seharusnya bisa membantu. Zhong Limei mengangguk, itu benar. Kekuatan Lion King yang lama saat ini seharusnya sebanding dengan puncak kesengsaraan. Menghalangi pria berbaju hitam tidak akan menjadi masalah. Kedua orang itu dengan cepat mencapainya sebuah kesepakatan. Tentu saja, kedua saudara perempuan Ye Yaomei tidak keberatan, dan mereka berempat segera berangkat. Dia bangkit dan berlari ke arah timur, segera memasuki jangkauan hutan monster. Pada saat ini, di area inti hutan, di puncak gunung besar, keluarga Magic Eye Golden Retriever Lion berkumpul di sini. Raja singa tua muncul dalam wujud aslinya. Tubuhnya yang besar tampak sangat kuat dan memancarkan tekanan yang sangat besar. Di sampingnya, dua ekor singa kecil sedang bermain dengan gembira. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan sejauh menyangkut monster, hanya dalam sekejap, kedua singa kecil itu telah tumbuh pesat, tetapi mereka masih muda. Raja singa tua itu memandang kedua cucunya dengan enggan, dan akhirnya membuang muka dan memandangi pasangan singa emas itu. Aku benar-benar tidak menyangka bisa berubah menjadi bentuk manusia begitu cepat. Kamu telah mencapai level ke-10 begitu cepat. Semua ini berkat Ye Yixian. Singa emas jantan mengangguk, iya, dia membantu kami berubah menjadi bentuk manusia dan memberi kami obat mujarab.
Kami juga telah memulihkan 2 anak. Ye Ixian adalah dermawan yang baik bagi keluarga kami. Jika kami memiliki kesempatan di masa depan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas budi Anda. Petik 2. Ya, aku bisa naik dengan percaya diri sekarang, dan masa depan hutan monster akan diserahkan padamu. Singa tua. Setelah Wang selesai berbicara, dia melihat sekeliling, dan akhirnya kilatan cahaya melintas di matanya, dan auranya bangkit kembali, mencapai langit. Merasakan aura monster puncak tingkat 10, ada reaksi langsung di langit. Awan gelap berkumpul, guntur bergulung, dan bencana akan datang. Dibandingkan dengan para pertapa manusia, kesengsaraan yang dialami oleh binatang iblis tampaknya lebih mengerikan, seolah-olah bumi sedang runtuh dan akhir dunia akan segera tiba. Untungnya, Raja Singa Tua telah berada di alam ini selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang kuat. Meskipun pada akhirnya dia memar dan memar, dia masih selamat dari kesengsaraan guntur tingkat ke-6 dan naik ke dunia peri setelah awan roh peri turun. Melihat ayahnya berhasil naik, keluarga Magic Eye Golden Retriever menghela nafas lega dan merasa bahagia di hati mereka. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan 4 orang berdiri di kaki gunung. Keduanya mengenal Jueran dan Zhong Limei, dan mengetahui bahwa mereka adalah teman Ye Bufan. Mereka langsung menyapa mereka dengan antusias. Kalian berdua, selamat datang di hutan monsterku. Jueran menelan ludah, terlihat sangat malu. Apakah Lion King yang lama baru saja naik? Golden Retriever Lion King mengangguk, ya, ayahku sebenarnya telah mencapai keadaan ini bertahun-tahun yang lalu dan dapat naik kapan saja. Dia hanya tidak mempercayai kita dan terus menundanya. Sekarang kita berdua memiliki monster tingkat 10 yang akan naik ke dunia abadi. Dia berkata dengan semangat, sementara Jueran dan Zhong Limei dipenuhi dengan kepahitan. Alasan mengapa mereka melarikan diri ke sini adalah untuk mengandalkan Raja Singa Tua untuk menekan orang-orang berbaju hitam. Tapi takdir mempermainkan manusia, dan ketika mereka baru saja tiba di sini, mereka menyaksikan tanpa daya saat mereka naik. Keduanya sangat jelas tentang kekuatan hutan monster, dan yang paling kuat adalah Raja Singa Tua. Pasangan singa Golden Retriever bermata iblis sebelumnya hanya berada di tingkat ke-9 dan hanya bisa berubah menjadi bentuk manusia dengan bantuan pil transformasi Ye Bufan. Bahkan jika ada terobosan sekarang, mereka masih berada di level ke-10 di level dasar, yang sebanding dengan kekuatan mereka dan tidak bisa melawan orang kuat berbaju hitam. Melihat ekspresi mereka berdua salah, Ratu Singa Golden Retriever bertanya, kalian berdua, apakah kalian menemui kesulitan? Jika ada yang ingin kalian katakan, katakan saja padaku. Itu saja. Juoran singkat menjelaskan apa yang terjadi. Sekali lagi, dia akhirnya berkata, keduanya adalah tuan muda dari keluarga Ye. Sekarang mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka awalnya ingin mencari perlindungan dari Raja Singa Tua. Mendengar ini intinya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya lagi. Sekarang semuanya telah benar-benar terjadi, mustahil untuk dibayangkan. Ternyata itu adalah putri Dr. Ye. Golden Retriever Lion King tampak bersemangat. Ye dokter baik padaku di hutan monster. Bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa, kita akan melindungi kedua wanita muda itu. Kata-katanya kategoris dan tidak ragu-ragu, tapi Zhong Limei dan keduanya masih merasa pahit di hati mereka. Mereka tidak ragu dengan kata-kata singa Golden Retriever, tapi bagaimana jika mereka berempat mempertaruhkan nyawa mereka? Mereka baru berempat dalam tahap awal untuk melampaui kesengsaraan, dan jika digabungkan, mereka bukanlah tandingan pria berbaju hitam. Pada saat ini, ledakan tawa arogan bergema di udara, dan kemudian Duan Feng dan 3 orang lainnya muncul di depan mereka. Dengan kesadaran yang kuat dari pria berbaju hitam, dia dengan cepat menemukan jejak Ye Yaomei dan yang lainnya, dan mengikuti mereka dari dekat. Setelah sampai di hutan monster, pria berbaju hitam itu awalnya ragu-ragu. Mereka tahu mengapa Jueran dan yang lainnya melarikan diri ke sini, dan mereka juga tahu betapa kuatnya Raja Singa Tua itu, dan mereka cukup takut. Mereka semua berencana untuk mundur, tetapi tiba-tiba mereka melihat pemandangan pendakian, yang membuat mereka sangat gembira. Hanya ada begitu banyak monster kuat di sini. Karena seseorang telah naik, itu pasti Lion King yang lama.
Hahaha, orang tua itu telah naik. Kemana kamu bisa melarikan diri? Pria berbaju hitam itu tertawa dengan arogan lagi, dan kemudian memandang keempat Jueran dengan pandangan membunuh. Sepertinya Tuhan telah jika aku ingin kamu mati, tidak ada yang akan selamat. Hari ini. Ekstra, lembah tak berperasaan, 8. Kamu menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu, kamu berbicara begitu keras. Ini adalah hutan monster, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Raja Singa Golden Retriever meraung, selama aku, Singa Golden Retriever, di sini, kamu bahkan tidak berpikir untuk menyakiti sehelai rambut pun pada tuan kecilku. Benarkah? Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu setia atau tidak punya otak. Tanpa Raja Singa tua, kalian berdua tidak berguna di depan dariku. Setelah berbicara, pria berbaju hitam melangkah maju dengan pedang di tangan. Jika kamu tidak takut mati, datang ke sini. Mengaum. Petik 2. Raja Singa berambut emas itu meraung, tidak menunjukkan rasa takut, menunjukkan kebesarannya tubuhnya dan menghempaskan kukunya yang seperti gunung ke udara. Ratu Singa Emas melakukan hal yang sama, menyerang dari belakang pria berbaju hitam, menyerang dari kedua sisi. Ayo kita ambil tindakan juga. Sapa Jueran, dan dia dan Zhong Limei menggabungkan pedang mereka dan mengambil tindakan bersama. Mereka tahu bahwa ada kesenjangan besar antara mereka dan para pria berbaju hitam, dan hanya dengan bergabung mereka dapat memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kakak, hati-hati. Aku akan pergi dan membantu. Ye Yaomei memegang payung emas kecil di tangan kirinya dan pedang panjang di tangan kanannya. Dia juga bergegas ke depan, dan mereka berlima bergabung untuk melawan pria berbaju hitam. Ye Luoshan menyaksikan pertempuran dari belakang. Kekuatannya hanya berada di puncak Mahayana. Sebagai perbandingan, dia tidak bisa membantu sama sekali. Duan Feng di sisi lain tidak ikut serta dalam pertempuran. Dalam hatinya, pria berbaju hitam sudah yakin akan kemenangan, jadi tidak perlu mengambil risiko. Pertempuran besar terjadi dan bumi hancur. 5 orang Jue-Jue yang berada pada tahap awal melampaui kesengsaraan dan bergabung masih mampu bertarung bahkan di tahap tengah melampaui kesengsaraan. Sayangnya pria berbaju hitam itu terlalu kuat. Dia telah mencapai tahap akhir dalam melampaui kesengsaraan. Setelah hanya 10 gerakan, beberapa orang terluka satu demi satu. Ye Yaomei memainkan peran besar dalam hal ini. Payung emas kecilnya memiliki pertahanan yang sangat kuat dan dapat membantu musuh memblokir serangan fatal di saat-saat kritis. Namun meski begitu, kedua singa emas bermata ajaib itu terluka parah, dan darah emas mengalir di tanah, berkumpul menjadi aliran kecil. Tidak mungkin, sebagai monster, jika pertahanannya tidak efektif, tubuh besarnya akan menjadi kelemahan yang fatal, dan mustahil untuk menghindari cahaya pedang lawan. Namun meski begitu, mereka tidak bergeming sama sekali, mata mereka merah darah, dan mereka jelas sangat ingin mati. Pria berbaju hitam itu mencibir, kamu benar-benar bodoh. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Setelah mengatakan itu, pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan lagi, dan dia siap untuk membunuh Raja Singa Emas. Ye Yaomei berteriak dengan marah, pencuri, jika kamu berani menyentuhnya, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berbaju hitam itu tertawa, aku akan membunuh kalian semua, dan tidak akan ada yang tahu bahwa akulah yang melakukannya, jadi bagaimana dengan Ye Bufan? Selain itu, setelah bertahun-tahun, aku belum pernah melihat bayangan Kaisar Suci Abadi yang omong kosong. Dia mungkin sudah lama mati, jadi jangan menakutiku dengan ini. Dia hendak mengambil tindakan, tapi disinilah dia. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari udara. Berani mengutuk kakakku. Sialan. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat jatuh dari langit, dan tinju giok seperti kristal menghantam dengan kekuatan menghancurkan dunia. Ini, pria berbaju hitam, yang awalnya sangat sombong, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Momentum ini terlalu kuat, lebih kuat dari dirinya, dan pergerakan energi sebenarnya di tubuhnya menjadi stagnan, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama bertahun-tahun hidup saya belum pernah menghadapi lawan sekuat itu. Siapa ini? Bukankah Lion King yang lama sudah naik?
Kenapa ada monster yang menantang surga di pegunungan monster? Pada titik ini, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak, dan buru-buru menebas dengan pedang panjang di tangannya, menghadap tinju. Bang! Klik! Pedang panjang itu menghantam tinju dengan keras, membuat suara benturan yang tumpul, dan kemudian pecah menjadi dua bagian dengan sekali klik. Pria berbaju hitam, yang sebelumnya tidak memiliki lawan, terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Pukulan keras itu merobek pakaiannya hingga berkeping-keping, dan bahkan handuk di wajahnya pun terlepas, memperlihatkan wajah pucat dengan darah merah cerah menggantung di sudut mulutnya. Seorang pria kuat di tahap akhir melampaui kesengsaraan mencoba yang terbaik dan gagal menahan pukulannya, dan dipukuli dengan sangat menyedihkan. Setelah melihat wajah aslinya dengan jelas, baik Jueran maupun Zhong Limei terkejut, dan keduanya berseru, "Itu kamu." Ternyata pria berbaju hitam itu tidak lain adalah kepala istana Taiksu yang baru, Fu Tianqi. Keduanya sempat menghadiri acara peresmian. Pantas saja Duan Feng menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun, tak heran Fu Haitao tidak mengenali leluhurnya dan kembali ke klan, semua karena pihak lain ingin mewarisi gelar pemimpin sekte. Bayangkan saja jika skandal ini menyebar, istana Taiksu tidak akan bisa membiarkan Fu Tianqi mengambil alih dalam keadaan apapun. Orang tak tahu malu, sombong, mencuri ketenaran dan menipu dunia. Setelah mengetahui segalanya, Zhong Limei berteriak. Tetapi pada saat ini, Fu Tianqi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia mendongak dengan ngeri dan melihat dua sosok muncul di depannya. Pemimpinnya adalah seorang gadis loli, dan dialah yang baru saja bergerak. Xiao Qinglah yang datang dari Laut Iblis, diikuti oleh Ye Qingtan. Mereka datang ke hutan monster untuk mencari monster tingkat tinggi. Mereka merasakan monster melintasi kesengsaraan dari kejauhan, dan ingin melihat apa yang terjadi. Begitu mereka tiba, mereka menemukan bahwa Fu Tianqi sedang menindas Ye Yaomei dan Ye Luoshan, mengumpat dan mengutuk Ye Bufan yang pemarah dan langsung mengambil tindakan. Sebuah pukulan memukul mundur lawannya, tetapi amarahnya tidak berkurang sama sekali. Dia mengejarnya dalam sekejap dan menamparkan wajah Fu Tianqi dengan mulut besar. "Kamu adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk menindas keponakanku. Kamu adalah satu-satunya yang berani mengutuk kakak tertuaku. Bahkan dengan kemampuan kecilmu, kamu berani keluar dan pamer." Xiao Xing mengutuk dengan mulut besar, mencambuk pihak lain hingga mencapai puncaknya. Kasihan orang kuat di tahap akhir melampaui kesengsaraan tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah tangannya. "Kamu, hentikan, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah penguasa istana Taiksu, salah satu dari 3 sekte suci." Fu Tianqi ingin melawan pada awalnya, tetapi kemudian dengan sedih menyadari bahwa dia tidak bisa, tidak menolak sama sekali, pihak lain terlalu kuat. Sekarang identitasnya terungkap, dia tidak punya pilihan selain menggunakan nama 3 sekte suci untuk menakut-nakuti pihak lain. Meskipun konsekuensi dari melakukan hal itu mungkin serius, dia tidak lagi terlalu peduli. Jika dia terus seperti ini, dia akan dipukuli sampai mati. Istana Taiksu bukan apa-apa. Aku akan menghancurkan istana Taiksu nanti. Dengan kekuatan Xiao Xing saat ini, bagaimana dia bisa menganggap serius 3 gerbang suci dan menginjaknya? Beraninya kamu memprovokasi keluarga Ye dengan pecundang sepertimu. Xiao Xing sangat marah sehingga dia menangkapnya dan melemparkannya ke depan Ye Yaomei dan Ye Luoshan. "Keponakan tertua, kalian urus omong kosong ini." Kaki Fu Tianqi benar-benar patah, dan darah muncrat dari jatuhnya. Sebagai murid jenius istana Taiksu, dia telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Dia bahkan mengambil alih tahta pemimpin sekte 3 bulan lalu. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah meremehkan Ye Bufan. Itu bukanlah legenda. Dia bahkan tidak muncul, tapi seorang wanita secara acak memukulinya seperti anjing. Menghadapi Ye Yaomei dan Ye Luoshan di depannya, dia masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, berpikir bahwa kedua gadis ini mungkin akan membiarkannya hidup. Ekstra, lembah tak berperasaan, 9. Fakta membuktikan bahwa pemikiran Fu Tianqi terlalu bagus. Ye Yaomei awalnya adalah seorang gadis yang sangat agresif,
Dengan kepribadian yang lugas dan selalu membalas dendam setelah sekian lama diburu dan hampir kehilangan nyawanya, bagaimana dia bisa berbelas kasihan? Pedang di tangannya berkilat, dan sebuah kepala besar terbang ke udara, darah berceceran di tempat. Kemudian cahaya pedang lainnya menyapu, menghancurkan jiwa yang meluap menjadi beberapa bagian. Tubuh dan jiwa Fu Tianqi hancur total, dan dia terbunuh sepenuhnya. Saya awalnya berpikir bahwa pria ini dapat sepenuhnya mengubah takdir saya. Ini memang terjadi sebelumnya. Saya berhasil kembali dan mengambil alih lembah tanpa hati. Menurut pemikiran normal, langkah selanjutnya adalah menjadi kepala sekte bintang 9 di prefektur Tianmang dengan istana Taixu sebagai punggungnya. Akibatnya, situasi memburuk, berbalik 180 derajat, dan Fu Tianqi terbunuh di tempat seperti ayam. Setelah kehilangan dukungan terakhir dan tulang punggungnya, dia panik, meraih Fu Haitao di sebelahnya, bangkit dan lari. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri dalam keadaan seperti itu? Begitu dia lepas landas, dia ditampar ke tanah oleh Xiao Qing. Dia tanpa ampun dalam serangannya. Hanya dengan satu tamparan, mereka berdua setengah mati, dan mereka tergeletak di tanah sambil muntah darah. Jueran mengangkat tangannya untuk menyegel kultivasi kedua orang itu dengan satu jari, dia berbalik untuk melihat ke arah Ye Yaomei dan keduanya, Nona Ye, bagaimana kalau kamu menyerahkan wanita ini padaku? Petik 2. Adik perempuan, aku adalah kakak perempuanmu. Kita pernah berada di sekte yang sama dan tumbuh bersama. Tolong, biarkan aku pergi kali ini. Kamu tidak harus melepaskan aku. Biarkan anakku pergi, oke. Duan Feng panik dan benar-benar bingung, dia berlutut di tanah dan memohon. Jueran mengangkat tangannya dan berkata dengan mulut keras, kamu adalah orang tak berperasaan yang menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurnya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memanggilku adik perempuan? Bagaimana kamu bisa memiliki martabat untuk mengatakan bahwa kita tuan berasal dari sekolah yang sama? Hari ini saya akan membersihkan rumah atas nama tuan dan menggunakan Anda kepalanya digunakan untuk memberi penghormatan kepada rohnya di surga. Mungkin masih membiarkan pihak lain hidup, tapi sekarang berbeda. Bahkan tuannya sudah mati, yang benar-benar membangkitkan kemarahan di hatinya. Dengan kilatan cahaya pedang di tangannya, dia memenggal kepala Duan Feng, dan kemudian menghancurkan jiwanya. Ah, jangan bunuh aku. Melihat orang tuanya sekarat di depan matanya, Fu Haitao melolong seperti babi yang disembelih, terjatuh ke tanah dan mengencingi celananya karena ketakutan manusia pada masa Mahayana. Kilatan rasa jijik melintas di mata Ye Yaomei, dia bahkan tidak tertarik untuk berbicara omong kosong tentang sampah semacam ini. Jadi dia langsung membunuhnya dengan satu pedang. Setelah badai berlalu, ketiga orang tersebut tewas. Pada saat ini, dua dentuman keras terdengar dari samping, dan singa Golden Retriever mata ajaib dan istrinya jatuh ke tanah. Tidak heran jika mereka adalah yang paling terluka parah sebelumnya dan kehilangan banyak darah. Sekarang mereka tidak dapat bertahan lagi dan mereka semua terjatuh ke tanah. Melihat nyawa dua monster tingkat 10 tergantung pada seutas benang, kedua singa kecil itu terus berputar-putar di sekitar mereka, meraung keras dari mulut mereka. Sekarang semua orang panik. Ye Yaomei buru-buru menarik lengan Xiao Qing, Bibi King, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Xiao Qing tampak tak berdaya, saya pandai bertarung, tapi saya tidak bisa menyelamatkan orang. Baru saja bertarung berdampingan. Sekarang melihat singa Golden Retriever dalam keadaan ini, semua orang sangat cemas, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun. Ye Yaomei tampak cemas, alangkah baiknya jika ayahku ada di sini. Saat ini, dengusan dingin datang dari udara, sekarang aku memikirkan ayahmu dan aku. Di depan semua orang, dan itu adalah Ye Yaomei. Ayah. Melihat dia muncul, Ye Yaomei, Ye Qingtan, dan Ye Luoshan semuanya mengecilkan leher mereka dan tiba-tiba menjadi lebih jujur. Aku akan menjagamu nanti. Ye Bufan memelototi ketiga gadis itu, berjalan ke arah pasangan Demon Eye Golden Retriever Lion, mengeluarkan dua pil dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Kemudian pemandangan ajaib muncul. Luka pada kedua orang itu mula-mula berhenti mengeluarkan darah dengan cepat, dan kemudian sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Ini baru permulaan. Setelah beberapa saat, keduanya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun belum mencapai puncak monster tingkat 10, setidaknya dia berada di tahap selanjutnya. Jika dia menghadapi Fu Tianqi sebelumnya saat ini, dia pasti tidak akan menderita. Meskipun mereka tahu tentang keterampilan medis dan kekuatan supernatural Ye Bufan, Zhu Eran dan Zhong Limei masih terkejut. Mereka tidak tahu bahwa kedua pil ini terbuat dari darah naga dari dunia peri, dan efeknya secara alami sangat bagus. Terima kasih Dr. Ye karena telah menyelamatkan hidupmu. Kedua singa berambut emas itu berubah menjadi manusia lagi, berlutut sambil menjatuhkan diri, dan bersujud kepada Ye Bufan untuk berterima kasih padanya. Mereka bersyukur dari lubuk hati yang paling dalam. Mereka baru saja merasa bahwa mereka telah selesai dan jatuh dalam keputusasaan. Tanpa diduga, mereka pulih sepenuhnya dalam sekejap mata, dan bahkan melangkah lebih jauh. Pil tunggal ini sudah cukup untuk latihan mereka selama puluhan ribu tahun. Oke, jika ada sebab, pasti ada akibat. Kamu baru saja bisa melindungi putriku dengan nyawamu. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk membantu mereka berdua berdiri mengeluarkan dua pil yang lebih kecil dan membuangnya ke dua singa kecil di belakangnya. Meskipun kedua lelaki kecil itu tidak besar, mereka sangat pintar. Mengetahui bahwa kesempatan ini jarang terjadi, mereka menelannya dalam satu suap, dan kemudian napas mereka mulai naik dengan cepat. Hanya dalam 10 menit, tubuh kedua singa emas kecil itu tumbuh pesat dan terlihat jauh lebih agung dari sebelumnya, terutama auranya yang puluhan kali lebih kuat. Merasakan manfaat yang didapat, keluarga Golden Retriever kembali bersujud untuk mengucapkan terima kasih. Ye Bufan melemparkan dua pil lagi ke Zhu Eran dan Zhong Limei dan meminta mereka untuk berlatih di samping, lalu melihat ke ketiga putrinya. Katakan padaku, siapa yang memintamu datang ke benua Kunlun? Ye Luoshan dan Ye Yaomei menundukkan kepala dalam diam. Ye Qingtan berbisik, adikku menginginkan hewan peliharaan, jadi aku ingin mencarikannya untuknya di benua Kunlun. Hanya, tidak perlu mencarinya, kita memilikinya di sini. Pasangan singa berambut emas itu berdiri dengan hormat, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka mengabaikan etiket dan buru-buru menarik kedua singa kecil itu ke depan. Ye Yixian, kedua putraku yang tidak berbakti bersedia menjadi hewan peliharaan untuk Tuan Muda Ling, tolong jangan membencinya. Singa berambut emas berbicara dengan mata penuh semangat. Dia tahu latar belakang Xiaoxing dengan sangat baik, monster level saat itu. Ye Yixian, yang sekarang begitu kuat sehingga dia mengaguminya, tidak tahu seberapa besar jaraknya. Sekarang ada kesempatan di hadapannya. Jika putranya bisa mengikuti putra Ye Yixian, masa depan tidak akan terbatas. Ye Bufan melirik mereka berdua. Keluarga singa Golden Retriever mata ajaib pasti berdiri di puncak benua Kunlun, dan benar-benar monster tingkat 10. Apakah ini baik-baik saja? Apakah kamu tidak sedih? Tidak sedih, sama sekali tidak sedih. Selama Ye Yixian tidak menyukainya. Singa berambut emas itu segera mendorong kedua putranya terlalu tua, dia pasti ingin mengikuti mereka. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambilnya kembali dulu. Melihat betapa bersemangatnya mereka, Ye Bufan tidak bisa menolak dan mengangguk setuju. Setelah itu, mereka menegur Ye Yaomei dan 3 orang lainnya. Pada saat ini, Zhu Eran dan Zhong Limei menyelesaikan pelatihan mereka hanya dalam setengah jam. Kekuatan mereka meningkat satu demi satu, dan mereka sudah berada di puncak melampaui kesengsaraan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan bergerak, dan kepala Fu Tianqi yang terpenggal terbang. Kalian berdua bawa kepalanya ke istana Taiksu dan beritahu mereka bahwa mereka akan disingkirkan dari 3 sekte suci di masa depan dan lembah Juexing akan menjadi penggantinya. Jika ada waktu lain, tunggu saja sampai sekte tersebut langsung dihancurkan. Kali ini Duan Feng dan yang lainnya berani menghadapi mereka. Tindakan putrinya benar-benar menyulut amarahnya. Ya, kedua Zhu Eran setuju dan melompat ke udara. 3 hari kemudian, berita mengejutkan menyebar ke seluruh benua Kunlun. Istana Taiksu menarik diri dari 3 gerbang suci dan menutup gerbangnya selama 100 tahun. Lembah Juexing tiba-tiba muncul dan menjadi salah satu dari 3 sekte suci baru. Selesai untuk bab ini.